أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyakum. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Masih dalam bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Termasuk di dalam perkara yang menjelaskan hadis ayat ini adalah tentang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan sebelumnya kita telah sebutkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka." Barang siapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah kufur atau syirik. Kemudian al-muallif rahimahullah membawakan athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-muallif berkata, "Wa qala Ibnu Mas'udin la an ahlifa billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan." Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah, tapi berbohong, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selainnya walaupun benar, walaupun isi sumpahnya itu benar. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku bersumpah dengan nama Allah tetapi bohong, itu lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selainnya walaupun benar. Nah, telah la an ahlifa billah, lam di sini lamul ibtida, lam ibtida, wa an itu masdariyah, an masdariyah. Naam, wal fi'lu ba'daha mansubun, dan fi'il setelahnya itu fi'il mudhari' yang mansub karena adanya an. Fi ta'wili masdarin, dalam ta'wil masdar, yakni ihlafi atau halfi, halafa yahlifu half, halfi billah. Nah, fi ta'wil masdarin marfu'un 'ala al-ibtida'. Ini dalam ta'wil masdar yang dia rafa karena mubtada. Jadi la an ahlifa billah itu mubtada, fi mahalli raf'in mubtada. Nah, la an ahlifa billah maksudnya halfi billah atau iqsami billah, sumpahku dengan nama Allah, kadziban, akan tetapi isinya bohong,
itu ahabbu ilai, lebih aku sukai daripada iqsami atau halfi bi ghairihi, daripada sumpahku dengan selainnya walaupun benar. Ahabbu ini menjadi khabarnya, khabarul mubtada, ya, khabar mubtada. Nah, makna daripada athar ini, makna dari athar Abdullah bin Mas'ud ini, ya, di mana yaitu Abdullah bin Mas'ud itu berkata, maknanya bahwasanya iqsami billahi ala syai'in, ya, sumpahku dengan nama Allah terhadap sesuatu, ana kadzibun, yang saya berbohong, fihi, di dalamnya, itu ahabbu ilai, lebih saya sukai, min iqsami, daripada sumpahku bi ghairillah, ya, dengan selain Allah, ala syai'in, atas sesuatu, ana sadiqun fihi, yang aku jujur di dalamnya, ya, yang aku jujur di dalamnya. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyatakan dalam hadis ini atau dalam athar ini bahwa beliau, ya, kalaupun harus memilih, misalnya bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan nama selain Allah, bersumpah dengan nama Allah walaupun bohong, atau bersumpah dengan selain Allah tapi benar, maka beliau menyatakan bahwa beliau lebih menyukai untuk bersumpah dengan nama Allah walaupun berbohong, ya, walaupun berbohong. Nah, wa inna ma rajjaha al-halfa bi ghairillahi kadziban, dan sesungguhnya beliau itu lebih mentarjih, ya, lebih menguatkan untuk memilih bersumpah dengan nama Allah tetapi bohong, alal halfi bi ghairihi sadiqan, daripada bersumpah dengan nama selain Allah atau bersumpah dengan selain Allah tetapi benar. Itu li'annal halfa billah fi hadhihi al-hala fihi hasanatut tauhid, dikarenakan bersumpah dengan Allah dalam keadaan ini, itu di dalamnya ada kebaikan tauhid, ya, wa fihi sayyi'atul kadzib, dan walaupun di dalamnya juga ada buruknya kebohongan, ya. Jadi ada kebaikan tauhid karena dia bersumpah dengan nama Allah, tapi juga ada keburukan kebohongan, dan bohong itu dosa besar juga, ya. Wal halfu bi ghairihi shadiqan fihi, dan bersumpah dengan nama selain Allah tapi benar di dalamnya, di dalam sumpahnya dia benar, yakni isi sumpahnya benar, itu fihi hasanatut tauhid, di dalamnya ada hasanatut sidqi, di dalamnya ada kebaikan kejujuran, ya, kebenaran, ya, dia mengatakan untuk sesuatu yang benar. Tapi ada juga wasayyi'atu syirki, ada, dan juga ada buruknya kesyirikan, ya. Jadi orang yang bersumpah dengan nama selain Allah tapi isinya benar, maka ada kebagusan dalam benarnya tadi, ada kebaikan dalam benarnya tadi, tapi ada keburukan dalam sumpahnya tadi, karena itu sumpah syirik. Wa hasanatut tauhidi a'zamu min hasanatis sidqi, kalau boleh dibandingkan, maka kebaikan tauhid itu jauh lebih utama, lebih agung daripada kebaikan kejujuran. Wa sayyi'atul kadhibi ashalu min sayyi'atis syirki, dan juga buruknya kebohongan itu lebih ringan daripada buruknya kesyirikan. Buruknya kebohongan itu lebih ringan daripada buruknya kesyirikan, ya. Ini kalau harus memilih di antara dua perkara tadi, ya, tidak ada pilihan yang ketiga, ya, hanya ada dua pilihan, antum bersumpah dengan nama Allah tapi berbohong, atau bersumpah dengan nama selain Allah tapi benar, tidak ada pilihan yang lain, maka bersumpah dengan nama Allah walaupun bohong itu jauh lebih baik, ya, dibanding bersumpah dengan nama selain Allah walaupun benar. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya dosa bersumpah dengan selain Allah itu jauh lebih
berbahaya, jauh lebih besar daripada bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun di dalamnya ada dosa kebohongan. Nah, ya. Ini athar yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, munasabatul athar lil bab, hubungan athar ini dengan bab, annahu yadullu ala tahrimil halafi bi ghairillah. Jadi athar ini menunjukkan atas haramnya bersumpah dengan selain Allah, ya, haramnya bersumpah dengan selain Allah. Dan telah kita sebutkan hadis ya sebelumnya di mana Nabi SAW menyampaikan, innallaha yanhakum an ta'muru an tahlifu bi abaikum. Ya, sesungguhnya Allah itu melarang kalian untuk bersumpah dengan ayah-ayah kalian, ya. Wa in kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Kalaupun harus bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam, ya, atau diam. Nah, jadi athar ini menunjukkan tentang apa? Haramnya bersumpah dengan selain Allah, dan keharamannya sangat besar karena ini termasuk daripada perbuatan syirik. Ma yustafadu minal athar, faedah athar ini yang pertama, tahrimul halafi bi ghairillah, haramnya bersumpah dengan selain Allah, dengan apapun itu, baik itu dengan malaikat, dengan nabi, dengan orang saleh atau selainnya, ya. Maka bersumpah dengan selain Allah itu adalah haram, ya. Dan itu termasuk daripada perbuatan syirik. Faedah yang kedua, anna syirkal asghara a'zamu min kaba'iriz dzunubi wal kadhibi wa nahwihi minal kaba'ir. Bahwasanya syirik kecil itu jauh lebih besar dosanya dari dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, jadi syirik kecil itu dosanya jauh lebih besar, ya, daripada dosa-dosa besar yang lainnya, seperti berbohong. Ya, berbohong itu dosa besar. Ya. Dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, berbohong, nah, memakan yang haram, misalnya, ini dosa-dosa besar. Dan syirik kecil ini jauh lebih apa? Jauh lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Yang ketiga, jawazur tikabi aqalli syarraini dararan idza kana la budda min ahadihima. Yang kedua, ketiga, faedah yang ketiga adalah bolehnya, ya, melakukan yang paling baik, yang paling sedikit keburukannya di antara dua keburukan jika memang harus memilih salah satu dari keduanya. Ya. Jadi kalau ada dua perkara yang sama-sama mengandung keburukan di dalamnya, ya, dan dia harus memilih salah satu keduanya, maka dia boleh mengambil, bahkan dia dianjurkan untuk mengambil yang paling ringan, ya, madaratnya, yang paling sedikit madaratnya dibanding yang lainnya, ya, dibanding yang lainnya. Dan ini disepakati oleh para ulama, ya, karena tidak ada pilihan lain baginya kecuali dua pilihan ini. Nah, yang keempat menunjukkan tentang diqqatu fiqh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Menunjukkan tentang dalamnya fiqh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalamnya pemahaman beliau terhadap agama ini, sehingga beliau mengatakan hal ini, ya. Beliau sangat faham masalah syirik, ya, dan bahwasanya dia adalah dosa yang sangat besar, ya, dibanding dosa-dosa besar yang lainnya, sehingga, ya, beliau lebih memilih, ya, kalaupun harus memilih di antara dosa besar yang ada, maka dia lebih memilih dosa besar yang lainnya, ya, kalau itu bukan syirik, daripada
dosa syirik. Nah, kemudian al-muallif rahimahullah membawakan athar yang lain. Ya. Nah, ini termasuk juga menjelaskan tentang wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, janganlah kalian menjadikan ya bagi Allah itu tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Ya, dengan cara diantaranya adalah apa? Menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan ma syaa Allah wa syaa fulan. Ya. Ini kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya. Walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Akan tetapi katakanlah ya ma syaa Allah thumma syaa fulan, menggunakan huruf ataf thumma, ya, bukan dengan huruf ataf waw. Ya. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang benar. Ya. Wa jaa'a 'an Ibni Ibrahim An-Nakhai. Dan datang pula riwayat dari Ibrahim An-Nakhai. Ya. Beliau mengatakan annahu yaqrahu ay yaqula ar-rajulu a'udzu billahi wa bik wa yujawwizu ay yaqula billahi thumma bik. Ibrahim An-Nakhai itu membenci ya perkataan seorang laki-laki a'udzu billahi wa bik, aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Dan beliau membolehkan ucapan seorang ya aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu, yakni a'udzubillah thumma bika, menggunakan thumma. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Qala, beliau mengatakan wa yaqulu la walallah thumma fulan. Ya, dan beliau membenci ya perkataan seseorang la walallah ngafan. Dan beliau juga mengatakan la walallah thumma fulan, yakni boleh seseorang itu mengatakan la walallah thumma fulan, ya, kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Wala taqulu, ya, dan janganlah kalian mengatakan la walallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Ya, ini dilarang. Ya, ini adalah athar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ya, atau hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi itu melarang seseorang untuk mengatakan masya Allah wa syaa fulan. Ya. La taqulu, la di sini la nahiyah, artinya janganlah, larangan, ya. Wal fi'lu ba'daha majzumun biha, dan fi'il setelahnya itu dijazmkan dengannya. Jadi taqulu ini fi'lun mudhari'un majzumun bila, ya, fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan la. Wa alamatu jazmihi hadfun nun, ya, tanda jazmnya itu dibuang nunnya, karena ini termasuk daripada af'alul khamsah. La taqulu, janganlah kalian mengatakan masya Allah wa syaa fulan. Ya. Nah, ini adalah kehendak Allah dan kehendak fulan. Li'anna al-'athfa bil wawi yaqtadil jam'a wal musawah. Karena ataf dengan wawu itu berkonsekuensi pada jamak, ya, mengumpulkan, wal musawah dan persamaan. Ini karena dahulu ya para orang-orang Arab memakai wawu itu untuk untuk musyarakah, menunjukkan musyarakah, yakni kedua-duanya itu memiliki andil, ya, bersama, ya, dalam suatu perkara. Misalnya jaa Muhammadun wa fulan, Muhammad datang dan fulan, ya. Jadi mereka ini
sama-sama datang, ya, sama-sama datang, sama-sama melakukan, ya, atas kehendak masing-masing. Jadi kalau orang mengatakan Masya Allah wa syaa fulan, berarti dia telah menyertakan selain Allah dengan Allah dalam perbuatan itu. Ya, yakni masing-masing itu apa? Memiliki andil, na'am, memiliki kemauan dengan sendirinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Berarti ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pada kata wawu itu ada apa? Musyarakah, ya, menyekutukan, ya, di dalamnya. Makanya Nabi SAW melarang, dan ini termasuk daripada apa? Al-adab fil alfaz, ya, beradab dalam ucapan, dalam lafaz-lafaz yang kita ucapkan itu harus kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak mengatakan Masya Allah wa syaa fulan, ya. Ini kehendak Allah dan kehendak fulan, ya, ini kehendakmu dan kehendak Allah misalnya, ya. Atau ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu misalnya, ya. Kalau bukan kamu yang berkehendak, ya, kalau kamu nggak berkehendak seperti ini nggak akan terjadi misalnya, ya. Maka ini kalimat-kalimat yang harus kita hindari, ya, karena ini mencacati tauhid kita, ya. Kemudian Nabi SAW memberikan solusinya, ya. Kalaupun harus mengatakan walakin qulu, tapi ucapkanlah Masya Allahu thumma syaa fulan. Kalau harus mengucapkannya maka ucapkan Masya Allah thumma syaa fulan, ya. Ini adalah kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Karena lafaz thumma, ya, kata summa, ya, thumma dalam bahasa Arab itu yufidu at-tab'iyah wa at-tarahi, ya, yaitu memberikan faedah bahwa yang kedua mengikuti yang pertama, ya, dan tidak berbarengan, tidak bersamaan, ya. Kalau wawu tadi hanya yufidul jama', memberikan faedah pengumpulan, yakni dua-duanya melakukan, ya, bisa bersama-sama, ya, bisa juga yang satu terlebih dahulu daripada yang lainnya. Tapi kalau thumma menunjukkan bahwasanya yang kedua ini dia datang setelah yang pertama. Adanya yang kedua itu karena adanya yang pertama, setelah ada yang pertama, ya, thumma Masya Allah thumma syaa fulan. Dan juga dengan thumma ini maka ini menunjukkan bahwasanya posisi Anda itu di bawah posisi yang pertama, tidak sama posisinya, ya. Nah, ini kalau menggunakan thumma, sehingga kehendakmu itu terjadi karena adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mengatakan Masya Allah thumma syaa fulan, ini menunjukkan bahwasanya kehendakmu itu terjadi karena adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda berkehendak karena Allah yang menghendakinya. Kalau Allah enggak menghendakinya maka tidak akan terjadi kehendak Anda. Anda berkehendak karena Allah telah menghendaki bagi Anda sehingga Anda pun berkehendak. Kalau Allah tidak menghendakinya maka Anda juga tidak akan menghendakinya, karena kehendak Anda itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Masyiatuka tabi'atun, ya, limasyiatillah. Jadi kehendakmu itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehendak yang kedua itu hanya akan terjadi ketika ada kehendak yang pertama. Nah, dan terjadi setelah kehendak yang pertama itu terjadi. Ya, sehingga dalam beradab kita mengucapkan Masya Allah thumma syaa fulan. Nah, ini dibolehkan. Dan yang lebih bagus lagi adalah kalau Anda mengucapkan Masya Allah wahdah, ya, Masya Allah saja, ya. Nah, ini semua atas kehendak Allah misalnya, ya. Dan Anda dibolehkan untuk mengucapkan ini semua adalah kehendak Allah kemudian kehendak Anda, karena kata kemudian menunjukkan bahwasanya kehendak Anda itu terjadi setelah adanya kehendak Allah bagi Anda, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, ya, dan juga yang lainnya. Imam Ahmad diriwayatkannya juga dalam sunannya. Imam Ahmad meriwayatkan juga dalam sunannya. Nah,
Dan ini nanti akan ada babnya secara khusus ya tentang ucapan seorang Masya Allah wa syi'ta. Ya, bab qawli Masya Allah wa syi'ta. Ya, ini akan ada babnya yang menjelaskan secara khusus tentang ucapan ini. Waja'an Ibrahim an-Nakhai, dan telah datang ya athar dari Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu ay yaqul ar-rajul, bahwasanya beliau membenci ya yakrahu membenci makruh, tapi makruh menurut kebiasaan para salaf itu artinya haram ya. Al-karahatu fi 'urfi salaf yuradu biha at-tahrim. Makruh menurut para salaf itu maksudnya adalah haram. Karena para salaf yang mereka lebih menyukai ucapan-ucapan mereka itu dengan lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan-perbuatan yang haram dengan kata makruh ya, dengan kata makruh. Nah, seperti dalam surat Al-Isra misalnya. Seperti dalam surat Al-Isra ayat yang ke-38. Sebelumnya Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Ya, sebelumnya banyak ya. Allah melarang wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast, janganlah kamu bakhil. Yang pertama, ini bakhil. Bakhil itu perbuatan haram atau makruh? Bakhil perbuatan haram atau makruh? Haram. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Membunuh anak haram atau makruh? Haram. Ya, makruh dalam istilah ahli fiqih ya. Ini hukumnya haram. Wala taqrabu zina, berbuat zina haram atau makruh? Haram. Baik. Wala taqtulu nafsa allati harram Allah illa bil haqq, janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Membunuh manusia ya, jiwa yang dijaga itu haram. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsan, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Ini makan harta anak yatim haram. Ya, kemudian menimbang dengan cara curang haram, berbicara tanpa ilmu haram, ya, berlaku sombong haram. Setelah menyebutkan keharaman ini semua, kemudian Allah mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruhan. Semua itu keburukannya di sisi Rabbmu adalah makruhan. Makruh, dibenci. Jadi makruh di sini artinya apa? Haram. Ya. Dan para ulama salaf dahulu biasa menggunakan lafaz makruh untuk menunjukkan perkara yang haram. Ya, ini sebelum muncul istilah para ahli fiqih bahwa makruh adalah apa? Ma yuthabu tarikuhu, na'am, wa la yu'aqabu fa'iluhu. Bahwa makruh itu orang yang meninggalkannya dia mendapatkan pahala, tapi yang melakukannya tidak mendapatkan dosa. Ya, ini makruh istilah fuqaha. Dan ini istilah-istilah mutaakhirin ya, istilah-istilah belakangan, karena kata makruh sebelumnya juga sudah ada di dalam Al-Quran dan maksudnya adalah haram. Kemudian para salafus saleh, orang-orang terdahulu ya, sebelum istilah fuqaha ini muncul, biasa menggunakan kata makruh ini untuk sesuatu yang haram. Ya, dan dikatakan di sini bahwasanya Ibrahim an-Nakhai itu yakrahu, membenci, maksudnya mengharamkan ucapan seseorang a'udzu billahi wa bika,
Ya. Nah, mengharamkan ucapan seseorang a'udzu billahi wa bika dengan huruf ngataf wawu. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya, ini haram. Al-'audhu al-iltija'u ila al-ghair wa ta'alluq bih. Yaitu berlindung kepada seseorang dan bergantung kepadanya. Itu a'udhu. Berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu dengan beberapa hal. Misalnya berlindung dengan fisiknya. Yang kedua berlindung dengan hatinya. Ya, atau dua-duanya berlindung dengan hati dan fisiknya. Ya. Berlindung kepada selain Allah itu bisa berlindung dengan fisiknya tanpa hatinya. Yang kedua berlindung kepadanya dengan hatinya. Yang ketiga berlindung kepadanya dengan hati dan fisiknya. Misalnya berlindung dengan fisiknya, ya, ada orang yang mau melakukan kejahatan, Anda datang ke Pak Polisi tolong lindungi saya, ini orang mau melakukan kejahatan. Anda berlindung kepada Pak Polisi dengan apa? Dengan fisik Anda. Tapi hati Anda tidak, hati Anda hanya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun datangnya Anda ke polisi itu dalam rangka berikhtiar saja. Maka yang seperti ini tidak masalah, tidak merusak tauhidnya. Ya. Yang seperti ini tidak merusak tauhidnya. Nah, ada orang yang mau dizalimi, maka dia pergi meminta perlindungan kepada orang yang lebih kuat untuk melindunginya. Ya. Dengan sebagai ikhtiar, langkah ikhtiar dia. Sementara hatinya tetap hanya memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berikhtiar. Ya. Berlindung dari kefakiran. Misalnya, agar enggak fakir, maka Anda bekerja. Ya. Maka perlindungan seperti ini adalah perlindungan yang tidak merusak dan tidak bertentangan dengan tauhidnya. Nah, berlindung kepada selain Allah dengan hatinya walaupun tanpa fisiknya, maka ini syirik. Ya. Ini perbuatan syirik. Berlindung kepada Allah kepada selain Allah dengan hatinya walaupun tanpa fisiknya. Biasanya karena dia takut fakir, maka dia datang ke kuburan. Ya. Minta kepada orang yang sudah meninggal dunia tadi, Syekh, ya, tolong lindungi saya dari kefakiran, jauhkan saya dari kefakiran. Ya. Nah, saya enggak mau fakir misalnya. Ya. Maka ini berlindung dengan hatinya, ya, bukan dengan fisiknya. Dan ini adalah syirik. Datang ke dukun, ya, biar dikasih perlindungan dari kefakiran atau perlindungan dari sesuatu yang dia takutkan akan mengenainya, maka ini adalah syirik. Berlindung kepada manusia atau makhluk selain Allah, ya, dengan hati dan fisiknya, maka ini tentunya adalah syirik yang besar, ya. Syirik besar seperti, ya, berlindung dengan hatinya saja juga. Ini juga termasuk syirik. Seperti berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dari kefakiran, kemudian mentaati selain Allah tadi dalam perkara-perkara yang Allah haramkan. Nah, ya, berlindung di bawah kekuasaannya walaupun harus melanggar syariat Allah, maka ini adalah perbuatan syirik. Nah, jadi berlindung kepada selain Allah itu dibolehkan kalau hanya sebagai ikhtiar, ya, yang dimasyru'kan dan hatinya tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ucapan seseorang a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu, ini ucapan yang harus dihindari. Karena ini bukan termasuk adab yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini merusak kesempurnaan tauhidnya. Yang harus dia ucapkan, yang boleh dia ucapkan adalah a'udzu billahi tsumma bika. Menggunakan lafaz tsumma lagi.
karena tadi thumma itu yufidu at-tarahi wa at-tab'iyah wa yunazziluka fi martabatin adna martabah, ya, adna martabatin martabatillah. Jadi kalau Anda mengucapkan thumma, maka itu bahwa perlindungan Anda kepada makhluk, ya, dilakukan setelah perlindungan Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya perlindungan Anda kepada makhluk hanyalah sebagai ikhtiar saja, ya, sebagai ikhtiar dari menghindari sesuatu yang kita tidak sukai, ya. Dan perlindungan kita kepada Allah tetap menjadi yang utama. Nah, ya. Jadi perlindungan ini hanya sebagai ikhtiar saja. Sementara dia hatinya tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fisiknya juga mengikutinya dengan melakukan perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat. Termasuk tadi ikhtiar, itu perkara yang dianjurkan oleh syariat. Ya, kita berlindung dari kefakiran, tapi kita nggak pernah bekerja, misalnya, ya, karena kita nunggu rezeki itu turun dari langit, ya, maka ini bukan perlindungan yang benar. Dia tidak melindungi dirinya, ya, dari kefakiran tadi dengan cara yang benar, ya. Bahkan ini menyelisih syariat, karena berlindung pada Allah, ya, dari kefakiran itu harus diikuti dengan usaha yang sejalan dengan syariat atau yang dianjurkan oleh syariat, yaitu dengan tadi berusaha, ya. Maka salah jika seorang, ya, berlindung kepada Allah dari kefakiran atau dari sesuatu yang dia tidak sukai, tapi kemudian tidak ada usaha darinya, ya. Maka ini menunjukkan cacat dalam imannya, cacat dalam tauhidnya. Justru kesempurnaan tauhid itu mendorongnya untuk melakukan usaha yang dianjurkan oleh syariat atau yang dibolehkan oleh syariat dan sejalan dengannya. Baik. Dan ini termasuk lafaz-lafaz yang harus kita jaga, ya. Kita mengucapkan a'udzu billah tsumma bika, kalaupun harus mengucapkan itu. Kalau Anda mengucapkan a'udzu billah wahdah, a'udzu billah saja, itu sudah cukup. Dalam ucapan antum mengucapkan a'udzu billah, ya, minasyarr, ya, dari segala keburukan, min syarri makhluqati, dari keburukan makhluk-makhluknya misalnya, itu sudah cukup, ya, tanpa mengatakan a'udzubillah tsumma bika, ya. Bahkan itu lebih utama kalau kita mengucapkan a'udzubillah min kulli syarri ma khalaq, misalnya, aku berlindung kepada Allah dari segala keburukan makhluknya, maka itu sudah sangat cukup. Tapi kalau Anda mengucapkan a'udzubillah tsumma bika, ya, maka ini dibolehkan. Qala, dan beliau mengatakan, wa yaqul, ya, dan dia mengucapkan la walallah thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Ini juga boleh, ya. Wa yajuzu ayaqul, dia boleh mengucapkan la walallah thumma fulan, kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan. Ini kalau bukan karena Allah kemudian karena Anda, ya, ini masih dibolehkan. Dan lebih utama Anda mengucapkan la walallah, kalau bukan karena Allah saja, itu lebih utama. Wala taqulu la walallah wa fulan, dan jangan engkau mengucapkan kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Ini juga ucapan yang terlarang, ya, karena mengandung kesyirikan, ya, menyekutukan, ya, selain Allah dengan Allah dalam kehendak, dalam masyiah. Nah, laula, kalau bukan, ya, seandainya tidak, ya, laula, seandainya tidak, itu harfun tina'in liwujud, ya, huruf imtina' liwujud, ya, huruf yang menunjukkan tercegahnya sesuatu karena adanya sesuatu yang lain, ya. Ai imtina'u syai'in liwujudi ghairihi, ya, ini tercegahnya sesuatu karena adanya yang lain. Kalau bukan karena Anda, misalnya, kalau bukan karena Allah, misalnya, maka
atau kalau bukan karena usaha ini misalnya, berarti kalau bukan karena ya Allah kemudian karena obat ini, maka bisa jadi dia nggak akan sembuh. Ya, jadi kesembuhan itu terjadi atau tercegahnya berlanjutnya sakit itu karena Allah yang mengizinkannya, kemudian karena adanya obat yang dia minum tadi. Jadi karena adanya Allah, izin dari Allah, kemudian karena adanya obat tadi, ya, maka keberlangsungan atau berlanjutnya sakit itu tidak ada. Ya, tapi kalau nggak ada izin dari Allah, kemudian juga tidak ada obat yang dia minum, maka keberlangsungan sakit itu terus ada. Misalnya begitu ya. Jadi laula ini harfu imtina'in liwujud. Nah, al-ma'na al-ijmali al-hadits, hubungan makna hadis, makna global hadis ini, yanha sallallahu alaihi wasallam ay'atif asmal makhluqi ala ismil khaliq bil waw. Ya, jadi Nabi SAW melarang untuk menyertakan, ya, mengikutkan, menyertakan nama makhluk terhadap nama Khaliq, nama Allah, bil waw, dengan menggunakan waw. Ba'da dzikril masyi'a wa nahwiya, setelah menyebutkan kehendak misalnya atau yang semisalnya. Ya, kalau bukan karena kehendak Allah, ya, setelah itu dia menggunakan huruf waw, dan karena kehendakmu, maka ini dilarang oleh Nabi karena dia menyertakan kehendak manusia kepada kehendak Allah dengan menggunakan waw. Li'anna al-ma'tufa biha yakunu musawiyan lil ma'tufi alaih, karena ataf dengan waw itu menjadikan dia itu sama dengan yang diikuti. Karena ataf dengan wawu itu menjadikannya sama dengan yang diikuti. Ya. Naam. Likauniha innama wudiyat limutlaqil jam'. Karena wawu, ya, huruf ataf wawu itu innama wudiyat, itu diletakkan, yakni dipakai, itu limutlaqil jam', untuk mutlaqul jam'. yakni sekedar mengumpulkan, ya. Fala taqtadi tartiban wala taqiban, tidak memberikan faedah berurutan dan taqib, ya, pengikutan. Jadi bahwasanya yang kedua itu mengikuti yang pertama dan dia datang setelah yang pertama. Itu tidak memberikan faedah itu kalau wawu. Tapi mutlaqul jama', yakni sekedar menggabungkan saja. Muhammad datang dan juga Ali misalnya. Muhammad dan Ali datang. Siapa yang duluan datang? Tidak bisa diketahui. Ya. Apakah Ali dulu atau Muhammad dulu? Nggak bisa. Karena menggunakan huruf wawu tadi. Karena di sini hanya ingin menggabungkan bahwa Muhammad dan Ali sama-sama melakukan pekerjaan apa? Datang. Tanpa ingin menyebutkan urutannya. Tapi kalau kita mengatakan ja'a Muhammadun thumma Ali, ya, datang Muhammad kemudian Ali, maka ini memberikan faedah bahwa kedatangan Ali ini itu setelah kedatangan Muhammad. Sama-sama datang, tapi kedatangan Ali itu setelah kedatangan Muhammad. Jadi yang kedua itu mengikuti yang pertama. Wa taswiyatul makhluqi bil khaliq syirkun, dan menyamakan makhluk dengan al-khaliq itu syirik. Wa yujawwizu sallallahu alaihi wasallam atfal makhluqi 'ala al-khaliq. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan ma'atafkan makhluk kepada khaliq bi thumma, dengan lafaz thumma. Li'anna al-ma'tufa biha yakunu mutarakhiyan 'anil ma'tufi 'alaihi bi muhlatin fala mahdhura fihi. Dikarenakan ma'tuf, ya, dengan thumma itu menjadi mutarakhiyan, yakni belakangan, datangnya belakangan. 'Anil ma'tuf 'alaihi, dari ma'tuf 'alaihi, dari yang diikutinya. Bimuhlah, ya, dengan waktu, ya, yang berbeda, ya, sebentar. Fala mahdhura fihi, maka tidak dilarang di dalamnya.
likaunihi shara tabi'an, karena dia ma'tuf ya dengan thumma itu menjadi pengikut ya, dia mengikuti apa? Ma'tuf alaih. Dia mengikuti ma'tuf alaih ya. Wal atharul marwiyu 'anil Nakhai, dan athar yang diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai yufidu ma'afadahul hadis, itu memberikan faedah seperti yang diberikan faedah hadis ini. Ini sama maksudnya. Wa yahtassu hadzal hukmu wa huwa a'udzu bil makhluqin al ahya alladzina lahum qudrah. Dan hukum ini dikhususkan, yakni berlindung kepada makhluk ya. A'udzu billah tsumma bika ya. Ini kan berlindung kepada makhluk. Berlindung kepada makhluk itu dikhususkan dengan makhluk yang masih hidup dan mereka memiliki kemampuan untuk melindungi. Dunal amwat, bukan yang sudah mati. Wal ajizin, dan yang lemah, yang tidak punya kekuatan untuk melindungi. Ya. Naam, ada orang minta perlindungan dari kefakiran, datang kepada dukun. Dukunnya juga miskin, bagaimana mau melindungi dia dari kefakiran? Ya, kalau dukunnya mampu sendiri dengan sendirinya untuk melindungi dirinya dari kefakiran, dia bisa menjadikan dirinya sebagai orang yang kaya raya misalnya. Tapi dia sendiri miskin, bagaimana mau melindungi orang lain? Dia nggak punya apa-apa ya. Jadi berlindung kepada dukun misalnya, paranormal, ya orang pintar ya dari kefakiran, ini adalah cara yang salah. Ya. Ini nggak boleh, ini haram. Fala yajuzu ay yusnada ilaihim syai', maka tidak boleh menyandarkan kepada mereka sesuatu pun. Ya, jadi berlindung kepada makhluk yang sudah mati itu nggak boleh. Ya, ya Syekh fulan, ya Imam fulan, ya kami akan melakukan hajatan, ya tolong lindungi kami dari segala bentuk keburukan atau dari masalah. Ini minta perlindungan kepada makhluk, nggak boleh. Biasanya kalau ada orang-orang melakukan hajatan, ziarah dulu ya ke kuburan, mungkin kuburan nenek moyangnya, mengatakan ya kakek nenek ya ntar lagi cucumu mau nikahan misalnya, tolong ya dilindungi biar nggak ada apa-apa ya. Ini minta perlindungan pada yang sudah mati, nggak boleh ya, haram. Ini termasuk syirik ya. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadis wal athar lil bab, hubungan hadis ini dengan athar ini dengan ya terhadap bab adalah annahuma yadullani 'ala nahyi, bahwasanya kedua-duanya itu menunjukkan larangan. Angkaulin, dari ucapan seseorang masya Allah wa sya'a fulan, larangan dari ucapan seorang masya Allah wa sya'a fulan ya, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu misalnya, itu dilarang ya. Li'annahu min ittikhadil andadi lillah, karena ini termasuk dari menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yani ucapan-ucapan seperti ini itu termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ucapannya. Alladzi nahat anhu al-ayah, yang dilarang oleh ayat, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, allati fi awalil bab, yang ada di awal bab ya tadi. Ala ma fassaraha bihi Ibnu Abbas, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi larangan-larangan kita ini itu berdasarkan dalil ya, dari Al-Quran maupun Sunnah dan juga dari athar. Karena kita ketika ingin mengajak manusia kepada Allah dan Rasulnya ya, itu wajib dengan dalil, bukan dengan apa? Hawa nafsu ya, bukan dengan hawa nafsunya ya, bukan dengan cerita-cerita yang nggak ada dasarnya. Nah, dengan perasaan semata, tidak, tapi dengan dalil. Karena perasaan sering sekali ya, kalau tidak dibimbing dengan syariat yang benar, itu akan menyelisihi syariat ya. Ma yustafadu minal hadits, faedah hadis ini tahrimu qauli ma syaa Allah wa syi'ta, haramnya ucapan masya Allah wa syi'ta atau yang semisalnya ya. Ini adalah kehendak Allah dan kehendakmu, ini dilarang.
wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan hal itu, minal alfaz, dari lafaz-lafaz, mimma fihi al-'atfu 'ala Allah, ya, dari lafaz-lafaz yang ada di dalamnya ataf kepada Allah bil waw, dengan huruf waw. Masya Allah, wa syi'ta, ini kan ada huruf wawunya, ya. A'udzubillah wa bika misalnya, ini kan ada wawunya. Ini semuanya dilarang. Li'annahu min ittikhadil andad lillah, karena ini termasuk daripada menjadikan tandingan bagi Allah, seperti yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, ya, Mujahid dan yang lain juga seperti ini, ya. Yang kedua, jawazu qawli masya'allahu thumma syi'ta, bolehnya ucapan masya'allah thumma syi'ta dengan kata thumma. Wa ma asbahu dzalika, ya, wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan hal tersebut, mimma fihi al-'atfu 'ala Allah bi thumma, ya, yang mana terdapat di dalamnya ataf, ya, kepada Allah dengan lafaz thumma, itu boleh. Ya, a'udzubillah thumma bika, ya, la Allah thumma anta misalnya, ya. Nah, itu menggunakan lafaz thumma itu boleh. Lintifa'il mahdhuri fi, karena hilangnya sesuatu yang dilarang, ya, sesuatu yang diingatkan di dalamnya, ya. Yang ketiga, itsbatul masyiati lillah, menetapkan kehendak bagi Allah, bahwa Allah itu punya kehendak. Wa itsbatul masyiati lil 'abd, dan juga manusia juga punya kehendak. Wa anna, dan bahwasanya kehendaknya makhluk, kehendaknya hamba itu tabi'atun li masyiatillah taala, mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak makhluk itu hanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kehendak Allah, maka tidak ada kehendak bagi makhluk tersebut. Jadi ketika makhluk itu menghendaki sesuatu, karena Allah menghendakinya, ya, karena Allah menghendakinya, ya. Naam. Baik. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan penjelasan, ya, bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada bab berikutnya, itu bab maja'a fi man lam yaqna bil half billah. Ya, bab tentang apa-apa yang datang dalam masalah orang yang tidak menerima, ya, seseorang bersumpah dengan nama Allah. Ada orang bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia mengatakan, saya nggak terima sumpahmu, pasti kamu bohong misalnya, ya. Bagaimana dengan orang yang seperti ini, apa hukumnya? Insyaallah ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.